Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Baik, kita absen dulu ya. Semuanya hadir semua, Kak? Ada Ibu. Ibu. Oke, absennya seperti ini. Kalau Ibu menyebutkan nama kalian, kalian menyebut satu kata untuk hari ini. Mengerti? Misalnya kalau Ibu menyebutkan Yuyun, Yuyun menyebutkan kata satu untuk hari ini. Misalnya oke Bu, gitu. Mengerti? Iya. Bornya seperti Apa Bu? Bu, bornya cek. Bornya main HP-nya nanti dulu ya. Apa Bu? Tadi Bu? Sekarang waktunya kita absen. Kalau ibu sebut nama kamu menjawab dengan satu kata untuk hari ini. Oke. Bornianski Sengjungsi. Bangun pagi itu berat, tapi dompet yang ringan lebih berat perbankan. Satu kata Borni, bukan kata-kata. Kata-kata ada Bu, terlalu keras. Ada Bu. Oke, jadi terserah sekarang. Mau kata-kata atau satu kata untuk hari ini? Baik. Yang satu kata hari ini Bu. Ya. Kata hari ini ya Bu. Dia belum baik Bu, tapi bukan yang baik. Baik, terima kasih Borni. Akif Mustafa. Hadir Bu. Siap Bu. Siap. Egawati. Lagu Ibu.
Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 suku dan 6 agama resmi dan ratusan kepercayaan. Ada yang tahu 6 agama resmi tersebut agamanya apa-apa saja? Bagus, bagus. Kristen. Dah, habis itu? Ateis masuk. Ateis tak masuk ya kalau? Oke, semuanya benar ya. Kenapa Indonesia sangat beragam? Apakah ada yang bisa menjawab? Seperti kan Ya, silakan Kak Risa. Kenapa Indonesia sangat beragam karena terdiri dari berbagai macam pulau? Ya, betul Kak Risa. Hal itu dikarenakan Indonesia ada sekitar 17 ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan, dan karena terpisah-pisah tersebut, budaya dan suku sulit untuk menyebar dan bercampur. Akibatnya, suku dan budaya yang unik berkembang di daerah dan pulaunya masing-masing. Kemudian, suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, dari Gujarat, Cina, India, dan Belanda. Kemudian lalu apa saja sih contoh keberagaman suku budaya yang dimiliki oleh Indonesia? Ada yang tahu? Bahasa Ya, benar Karisa. baju adat dulu. Ya, selain itu, yang lain ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya benar ya. Setiap daerah memiliki keunikan dan budayanya masing-masing. Ega, ini simpan dulu ya. Saya cerita itu. Iya, Ega. Setiap daerah memiliki keunikan dan budayanya masing-masing, mulai dari pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, ada makanan khas, kesenian daerah, ada tarian daerah, dan upacara adat, alat musik tradisional, dan lagu-lagu daerahnya. Perkembangan terhadap beragaman suku, budaya, dan agama ini sebaiknya disikapi dengan cara menerapkan sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu pertanyaannya itu, apa sih sebenarnya makna dari sebuah Bhinneka Tunggal Ika? Ini akan kita bahas bersama-sama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari 3 kata. Kata Bhinneka memiliki arti beragam, beraneka ragam, tunggal artinya satu, dan ika berarti itu. Sehingga secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu, atau berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semangat negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu ketika Majapahit Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Semboyan ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan
Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah pernah diusulkan pertama kali oleh siapa? Ada yang tahu? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh siapa yang pertama kali? Bukan biji. Bukan ya Karisa, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin dalam sejarah PKI pertama. Ya Soekarno. Bukan ya, kalau bisa kita lanjut? Nah, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila diatur pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Aturan konstitusional tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis konstitusional maupun formal bagi negara mengenai penggunaan simbol tersebut sebagai identitas sekalipun pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, aturan penggunaan lambang negara beserta semboyan negara disatu lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, itu tadi sejarah singkat dan terkait dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita masuk pada makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelumnya Ibu minta kita untuk berdiri. Kalian tidak bosan kan? Tidak Bu. Kita sedikit sebelum kita SDG-nya yaitu lakukan kebalikan dari apa yang Ibu katakan. Apa Bu? Lakukan kebalikan dari apa yang Ibu katakan. Oke. Instruksinya menggunakan spidol. Ibu tidak akan bersuara, tapi Ibu akan melakukan gerakan. Misalnya, Ibu menggerakkan ke kiri, kalian ke kanan. Kalau Ibu ke bawah, kalian ke atas. Jadi semuanya harus fokus. Sudah siap semuanya? Fokus ya. Benar Pak. Kepala saja. Iya, bukan. Oke, fokus. Pelan-pelan, Bu. Bornya kenapa dia? Cepat benar Bu. Oke, Bu, berarti kalau di tengah itu tidak tahu. ya. Ini baca terus kiri deh Bu. Bornya kepalanya Oh ya, ya. Dia lebih sengket soalnya. Salah tidur Bu. Sehatnya masih sehat apa nih? Salah tidur Bu. Oke. Dia udah sampai suara pasangan. Oke, sudah silakan.
Sesuai barisan saja, Bu. Bisa. Oh iya. Empat kelompok, Sesuai Bu. barisan ada. Bu, ini apa dia kerja seketika, Bu? Kan satu kelompok belakang. Iya. Prima dona. Jadi tugas untuk kelompok 1. Yang kelompok 1 mana? Di depan, Bu. Oke, baik. Yang kelompok 1 itu kalian temukan 2 contoh nyata dari lingkungan sekitar, bisa dari sekolah, bisa dari rumah dan komunitas, yang menunjukkan penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dianalisis, kemudian berikan yang pertama itu kalian deskripsikan, kemudian dianalisis. Kemudian ingat ya, juga contoh nyata dari lingkungan sekitar. Kemudian yang kelompok 2 mana? Oke, untuk tugas kelompok 2 itu tentang Bhinneka Tunggal Ika di era digital. Kalian mengidentifikasi 2 tantangan utama dalam menjaga nilai Bhinneka Tunggal Ika di era digital. Kalian deskripsikan kedua tantangan tersebut dan disertakan analisis juga. Kalian bisa misalnya itu penyebaran hoax atau ujaran kebencian secara online. Kemudian itu sebagai contoh aja, kalian terserah mau menggunakan apa, atau kalian mau mencari masalah yang lain tadi itu terserah. Kemudian untuk yang kelompok 3, tugas kalian itu tentang Bhinneka Tunggal Ika dan sebuah peristiwa sejarah. Ini salah satu peristiwa sejarah di Indonesia yang menunjukkan baiknya atau buruknya penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya nih, peristiwa gerakan 30 September atau PKI, atau bisa juga kalian pilih itu peristiwa reformasi 1998. Kalian analisis, kemudian kalian deskripsikan juga. Salah satu kelompok maju ke depan untuk mengambil tugasnya, perwakilan setiap kelompok. Ini untuk kelompok 1. Bu, Kelompok 2 kan? Bu, boleh kasihkan dulu waktu untuk berbicara sampai besok? Bu, bakal sabu. Silakan, Bu. Silakan cari sabu. Saya pakai presentasi depan. Ya, presentasi ke depan. Ibu kasih waktu 5 sampai 7 menit untuk kalian mengerjakannya. Dari sana sampai besok, Bu. Nah, Bu. Enggak, Bu. Nungguin aja ya, Pinky. Bohong, Bu, mereka, Bu. Kita kerjakan. Mereka pakai cimat, Enggak, Bu. Biar Ya, dia. tadi yang kelompok 1 punya 2 tugas ya? Iya. Kelompok 1 sama kelompok 2 itu ada 2. Yang kelompok 3 itu karena mereka mencari peristiwa sejarah dari universitas 1. Bu, ini yang ngomong bukan kelompoknya, Bu. Ya, Bu. Oke, kan terus mana
masih mampu aktif? Bisa ya? Saudara aku ya. Yang baca. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami ingin presentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Tugasnya tantangan menyikapi balita di era digital. Tantangan yang pertama penyebaran hoax dan ujaran kebencian online. Deskripsinya tentang di era digital penyebaran hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial sangat mudah dan cepat. Informasi yang tidak benar dan sifat provokatif dapat dengan mudah diakses dan tersebar luas, memicu pemecahan dan konflik di masyarakat. Hal ini semakin diperparah dengan algoritma media sosial yang cenderung memperkuat polarisasi. Analisis penyebaran hoax dan ujaran kebencian merupakan tantangan besar bagi kita semua. Informasi palsu dapat memanipulasi opini Aktif yang serius ya? publikasi, menimbulkan perasaan negatif terhadap kelompok tertentu dan memicu konflik horizontal. Kecepatan penyebaran informasi di Indonesia membuat sulit untuk mengendalikan dampak negatifnya. Ini kenapa Miki? Menunjukkan persatuan dan kesatuan Apa bangsa. yang dibawa sembarangan ya? Tantangan populasi digital dan ruangan publik virtual. Deskripsi media sosial seringkali menjadi ruang bagi perdebatan dan perbedaan pendapat yang terpopulasi. Algoritma media sosial yang cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan preferensi penggunaan dapat membuat filter, bold, dan explicable sehingga individual hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pandangan mereka dan sulit untuk berdialog dengan kelompok yang berbeda pandangan. Tantangan yang kedua, polarisasi digital dan ruang publik virtual. Deskripsi media sosial seringkali menjadi ruang bagi perdebatan dan perbedaan pendapat yang terpolarisasi. Algoritma media sosial yang cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan preferensi penggunaan dapat memperkuat filter Google. Apa ini? Instruksi Inggris. Berboleh. Dan Medley. Chamber. Sehingga individu hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pandangan mereka dan sulit untuk berdialog dengan kelompok yang berbeda pandangan. Analisis polarisasi digital ini dapat menghambat dialog dan pemahaman antar kelompok masyarakat dengan pandangan yang berbeda. Kurangnya dialog dan pemahaman dapat memperlemah rasa kebersamaan dan toleransi, sehingga mengancam nilai-nilai dan juga tunggal ika. Hal ini menciptakan jurang pemisah dalam masyarakat dan menghambat upaya untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih lah. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju. Yang duduk mendengarkan ya. Yang serius yang serius. Berikut jawaban dari diskusi kami dari kelompok 3 tersebut tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah peristiwa sejarah. Adapun peristiwa sejarah yang kami pilih adalah peristiwa reformasi tahun 1998. Deskripsi peristiwa reformasi tahun 1998 merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan tuntutan perubahan yang keluar dari berbagai lapisan masyarakat. Peristiwa ini diwarnai dengan demonstrasi besar-besaran, kerusuhan, kekerasan, namun dengan situasi yang kacau, kemampuan dan keinginan untuk perubahan yang demokratis berkembang. Analisis
Bhinneka Tunggal Ika, di satu sisi demonstrasi dan tuntutan demokrasi menunjukkan keinginan masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan perubahan dan keadilan. Berbagai elemen masyarakat dari mahasiswa, aktivis hingga masyarakat umum berkumpul dan berjuang bersama. Selanjutnya, meskipun dengan latar belakang yang berbeda-beda, ini mencerminkan kekuatan kesatuan dalam keragaman, namun di sisi lain peristiwa ini juga diwarnai oleh kekerasan dan keseluruhan yang menimbulkan kegagalan dalam menjaga persatuan dan kesatuan, konflik dan sistem dan sentimen negatif yang muncul di antara berbagai kelompok masyarakat menghambat terwujudnya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika secara optimal. Kejadian kerusuhan Mei 1998 misalnya menunjukkan bagaimana sentimen etnis dan agama dapat dimanfaatkan untuk memicu konflik dan kekerasan. Terima kasih. Baik, silakan kembali. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok yang masih silakan. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dan pertama itu gotong royong antar agama di kampung. Deskripsi: setiap tahun warga di kampung kami mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar masjid dan gereja secara bersama-sama. Warga dari berbagai agama berpartisipasi aktif saling membantu tanpa memandang perbedaan etnis. Bu ekonomis. Kenapa ya? Selanjutnya analisis. Ini menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Gotong royong lintas agama ini menunjukkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan dalam keberagaman.
Thank